Kita khususkan bacakan suratul Fatihah, bermohon kepada Allah untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik jasmaniah ataupun ruhaniah, dan juga yang sedang dalam musibah, baik musibah berupa fisik atau musibah berupa mental. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk segera mencari solusi yang terbaik dan mendapatkan solusi terbaik sehingga kembali seperti sedia kala. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang rakyatnya, masyarakatnya kompak guyup dan senantiasa menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan ikhlas dan tulus, dan juga negeri yang dipimpin oleh para pemimpin, para pejabat yang istiqamah, pejabat yang amanah, pejabat yang tidak hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, dan juga bela-bela kepentingan yang lain yang tidak benar, yang banyak sekali perkeliruan dan kekeliruan. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar, dan bagi yang tetap dalam kezaliman, mudah-mudahan Allah balas dengan perbuatannya tersebut dengan balasan yang setimpal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa, doa kita untuk diri kita masing-masing, kita ruqyah diri kita bersihkan qalbu kita dengan kita bacakan suratul Fatihah, berharap Allah memberikan keberkahan dari mukjizat Al-Qur'annya, memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap dalam keadaan istiqamah, berbahagia, dan senantiasa berjamaah dalam membaca Al-Quran, diberikan kesempatan diri-diri ini untuk tetap dalam keadaan tenang dan tentram sesuai dengan mukjizat Al-Quran, mampu menenangkan dan menenteramkan kalbu yang gundah gulana, yang sedang galau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri-diri kita ini pandai bersyukur ketika mendapat nikmat, pandai bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan. Senantiasa ikhlas beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun bentuk ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan menjadikan kita segera islah dengan sesama, saling memaafkan, mengendalikan emosi, saling berbagi, bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dan tentu saja kita berharap mampu
memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka, silaturahim secara langsung ataupun media digital yang saat ini sedang gandrung dilakukan oleh masing-masing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita diberikan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah, wasi'ah, kemudian juga menjadi orang yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesegaran badan, sehat lahir, sehat batin, diberikan istitoah dalam ibadah termasuk menunaikan ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk selalu dalam keadaan panjang umur, diberikan keberkahan sehat walafiat, beramal soleh, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah dalam keadaan muslim, dan mudah-mudahan kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di akhirat kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang menjadi ahli ibadah, abdinya Allah, dan dimasukkan ke dalam kelompok orang yang masuk ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berkenaan bulan Rajab, mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa gfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizkina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami karena Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. As'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kita tiupkan ke telapak tangan kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan dan mari rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan nikmat kepada kita dari mulai ujung rambut sampai dengan telapak kaki kita. Rasakan semuanya dalam keadaan nikmat, termasuk kalau ada yang keraba rasa sakit, itulah sakit yang nikmat dari Allah. Karena betapa banyak teman kita, sahabat kita yang sudah tidak merasakan sakit lagi karena dia sudah berada di alam yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu kalau saya nanya masih hidup jangan tersinggung Bu.
Karena kemarin saya nanya kepada yang sudah mati, dia tidak tersinggung. Ya. Kepada yang hidup kadang tersinggungan. Jadi orang yang hidup itu gayanya gaya jagonya, baru ditanya masih hidup aja sudah tersinggung. Padahal apa jawabnya? Gampang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baru saja kita bangun dari kematian. Loh, kok bau kematian? Kan kemarin berdoanya. Kalau ibu bapak berdoa, kalau lagi ada cucu, lagi ada anak, biasanya berdoanya mantep Bu ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, karena ngajarin anak. Anak nama amut, wae bungkul. Punya nini, nah incu. Nah, tapi lamun kerewa, anak kerewa incu mah boro-boro Bu. Meninggal, Masya Allah ya. Tidurnya juga pas sambil pegang remote control TV, nah gitu Bu ya, bukan lagi pegang mushaf Al-Quran gini bukan, jarang Bu saya melihat atau mungkin dapat berita ibu-ibu yang tertidur sedang baca mushaf Al-Quran, jarang, benar-benar jarang, kebanyakan mayat sedang nyekel remote TV, nah terutama bapak-bapak dubes aki-aki, gitu ya, menceng TV dicekel gitu ya. Nah, ini mah asli Bu ya, dari beberapa pengakuan istri-istrinya yang curhat gitu ya Pak macam suami saya mah kalau tidur teh kalau di depan TV, oh, alhamdulillah berarti di depan TV-nya ada yang menarik dibanding ibu sebagai nini-nini yang sudah tidak menarik lagi. Ya, jangan dibilang pengakuan ini Bu, ya tanya aja sama istri saya. Ya gitu memang begitu. Jadi kalau istri di dapur masa diliatin terus ya. Yang di TV kan nggak pernah merasa, Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, pagi hari ini di tanggal ke-14 dari pertengahan bulan Rajab, yang sedang saum lanjutkan saum, yang sedang tidak niat nggak apa-apa. Jangan ngeributin yang lagi saum. Rajab saum teu naon atuh pek wae rek sabulan penuh oge. Ini punya nutuk arusil mah teh utara ibadah jeung hasil hatinya dengki tong loba omong partai golongan atau ormas atau naon wae sebutanana rek. Pokoknya nu males sok loba komentar Bu ya. Jadi perhatikan, ngaji kita adalah ngaji diri. Bagaimana kita bisa mengenali diri bahwa semua hari dalam bulan Rajab adalah hari yang baik dan pasti di antara yang baik ada yang terbaik. Senin, Kemis, 13, 14, 15. Tong digenggerekeun Bu. Cung naon Pak tong ditanya. Punya kumaha aing we gitu Bu ya. Leres Bu. Ayo sok loba nu ararusil cenah saum wae aya kitu bulan Rajab aya naon Rajab teh bulan tina 12 bulan yang dimuliakan kalau kita tidak ikut memuliakan berarti kita teh kurang ajar alias durus tunjung Allah sendiri memuliakan bulan itu nyai urang hare-hare kan gitu ya terus Bu jadi nu sok ranu ararusilkeun bae antep sarombengna naon Bu bibir naon teh Bu emer nya alhamdulillah ya. Yuk, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik, Kota Bandung, bahagia istiqamah berjamaah baca Al-Quran, kita berada di taman-taman surga. Amin. Ya, jadi taman surga itu bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi setiap ada majelis zikir, majelis baca ayat-ayat suci Al-Quran, majelis untuk mengingat Allah, itulah taman-taman surganya Allah. Cuman kadang masuk ke taman surga, kadang tengah rasa di surga, Bu ya. Mungkin gitu ya. Jadi yuk kita samakan kalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Kita ini mendapat ilmu dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan keilmuan kepada Nabi Adam pertama kali di surga dilebihkan dari para malaikat dan makhluk yang lain dan Nabi Adam di situ mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai juga ke tempat waktu Nabi Adam diciptakan, yaitu surga, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, beliau juga mendapatkan oleh-oleh untuk bisa kita masuk ke dalam surga Firdaus, yaitu namanya ibadah yang namanya sholat. Bagaimana caranya? Ditentukan oleh Allah tata caranya, dibawa oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah, dan kita tinggal mengikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi
Tugas kita hanyalah mengikuti contoh kekedunyian sholat anyar. Punya baik Bapak Ibu. Dan hari ini juga saya bergabung dengan sahabat-sahabat kita dari saung tabir Al-Quran yang ada di belahan berbagai dunia. Alhamdulillah ini Kang Irwan Fikri sudah sembuh sehat walafiat ya, setelahnya berhasil dioperasi dalam operasi besar. Kemudian selamat Pak, mudah-mudahan segera pulih dan sembuh kembali. Kemudian beliau ini berada di Bojong Soang, ya, Kota Bandung. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Alhamdulillah bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian Teh Uis Yuliati dari Sumedang, Saung Tafid Al-Quran Sumedang bersama keluarga. Mudah-mudahan ya Sumedang rada-rada langganan. Kemarin ada tertimpa longsor yang sedang membuat dinding ya untuk membuat sebuah tempat rekreasi. 4 orang meninggal ya, tertimbun ya. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dari Tasikmalaya juga ini Teh Yulianingsi dari Sukaraja Cidolog Sukaraja Tasikmalaya. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Kota Bandung bersama kru radio dan keluarga. Kemudian Kang Dudung Durrahman dari Komplek Perumahan Ujung Berung Taruna Parahyangan bersama keluarga di Kota Bandung. Kemudian Kang Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman dan Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan, dan juga insya Allah bergabung Kang Fajar Sidik ya, dari Muara Enim ya di Sumatera Selatan. Kemudian juga Fajar Sidik, salah ya, ada Japar Pak Kadar Sidik, Masya Allah. Kemudian yang lainnya juga yang sedang berusaha dan mendengarkan dimanapun dari Jinten TV YouTube-nya, silakan untuk menikmati. Dan kita sama-sama hari ini kita berada di alam yang nyata, yaitu dunia. Dan di dunia ini ada yang tempat yang namanya paling istimewa untuk kita injak, yaitu namanya Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah. Kenapa penting? Karena yang akan kita baca hari ini adalah surat tentang kota Mekah, dan juga surat ini menyebutkan tentang bagaimana kota Mekah ini menjadi kota yang paling istimewa, karena sekali sholat di situ sama dengan 100.000 kali di tempat yang lain kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan berarti kalau dihitung tahun, sekali sholat atau sehari sholat di Masjidil Haram di Mekah sama dengan 275 tahun sholat di masjid kita terus-terusan. Jadi yuk kita mimpikan untuk ke sana. Kalau perlu nabung, kalau perlu berusaha maksimal. Satu hari sholat di sana sama dengan 275 tahun sholat di masjid yang lain selain dari Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, di masjid inilah atau di sekitar masjid inilah surat ini turun. Nama yang akan kita baca suratnya adalah surat An-Najm, surat tentang bintang-bintang. Ya, surat tentang bintang-bintang, jumlah ayatnya 62 ayat. Ditaruh di dalam Al-Quran dalam nomor surat ke-53, dan mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya, saking semangatnya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita pagi hari ini bisa juga terbang hati kita ke Mekah Al-Mukarramah untuk menikmati bagaimana saat itu dalam keadaan mencekam surat ini turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena surat ini berkaitan dengan peristiwa Mi'rajnya Rasulullah dan peristiwa Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, setelah melalui langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, langit ketiga ketemu Nabi, ibu-ibu udah pasti menahan apa? Siapa Bu? Nabi Yusuf anu kasep teh ini Bu ya. Kemudian langit keempat ketemu Nabi Idris, jangan dulu lewat Bu. Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim bersandar di pintu Baitul Makmur karena tidak bisa masuk. Dan ketika ada cucunya, ada buyutnya namanya Muhammad SAW, kata Nabi Ibrahim, jangan
Bapak mah nganepi ka dieu, Uyut mah nganepi ka dieu, jung maneh mah asup, da maneh mah leuwih bageun, leuwih soleh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke Rob Mustawan dan ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan perintah salat 5 waktu. Sehingga sampailah kepada kita, kalau kita ingin seperti Rasulullah sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya bertaqarrub, berdekat-dekat dengan Allah, maka kita harus mi'raj, harus terbang dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha. Dan itu kata Rasulullah, tidak mungkin karena hanya aku saja yang bisa dan dibisakan Allah ke situ. Tetapi untuk umatku, kadede kasih ti Kangjeng Nabi, Raufur Rahim Kangjeng Nabi, aranjen bisa sampai ke Sidratul Muntaha, bisa bertemu Allah cukup dengan melaksanakan sholat. Karena sholat itu mi'rajul mukminin. Jadi orang sholat itu ulah ngalamun, Bu. Sholat itu adalah ketemu Allah. Mana buktinya? Di Sidratul Muntaha Rasulullah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kita juga mengatakan itu di dalam sholat kita. Gitu, Bu ya. Orang kan sok ingat kenaon, Bu. Bala-bala geus asa. Waduh, ya sengit peda. Waduh, ini bau jengkol kan gitu ya. Pas atahiyat kan di dia mah pasti, Bu. Namun tadi keur mimiti Allahu Akbar, biasa nama selengseng peda beureum. Sengit ya. Nah, kemudian ada pertengahan mimiti karena peuteuy. Geus terakhir jengkol. Ya, terakhir deui putu ngaliwat. Nah, terakhir deui tahu gejrot, terakhir deui tahu bulat. Pokoknya komplit, Bu. Di depan masjid ini mah komplit segala aya. Sebab masjidnya menghadap jalan dan di jalan itu tempat orang jualan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, pagi hari ini yuk kita berangkat menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk membaca surat An-Najm. Mulai ayat pertama. Kita baca mudah-mudahan sempat, kalau bisa panjang kita panjang, kalau nggak bisa paling tidak kita bagi 3 surat An-Najm ini sampai dengan hari ketiganya nanti kita baca, diharapkan kita bisa menamatkannya. Yuk kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Ya huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Mirratil fastawa. Zumirratil fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Adana fatadalla. Adana fanadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba qausaini au adna. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fawaha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara.
afanumarunahu ala ma Walaqad yarawna ra'ahu nazlatan ukhra. walaqad arahu nazalatan ukhra Inda sirratil muntaha. inda sirratil muntaha Inda sirratil muntaha. inda sirratil muntaha Inda sirratil muntaha. inda sirratil Inda jannatul ma'wa. indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى. idh yaghsa sidrata ma yaghsa أجاب البصر وما طغى. jazahu busuhu wa ma sadqa قد رأى من آيات ربه الكبرى. qad ra'a min ayati rabbihil kubra أفرأيتم اللات والعزى afara'aytumul lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى. wa manata salisatal ujra صدق الله العظيم. sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya masih betah Bu ya bacanya. Alhamdulillah, makin betah berarti hati kita makin benar Bu ya. Jadi kalau mau nguji apakah kita makin hari makin betah membaca Al-Quran, berarti ujiannya adalah kalau makin betah berarti makin benar. Maksudnya benar kita berada di jalan yang benar. Tidak galuang galiong, tidak galau, tidak galider, tidak toloheor, tidak lualeo, tidak muncla, mencele. Itulah yang diberikan Allah kepada kita. Al-Quran mujizatnya membuat kita menjadi tenang, menjadi tentram. Karena dalam Al-Quran apa yang kita baca Bu? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasar. Kalau kita merasa orang beriman, maka Al-Quran itu adalah syifa dan rahmat. Orang yang mendapat syifa dan rahmat, mendapat penawar dan rahmat, dia hatinya tentram menghadapi apapun yang terjadi. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau teka bagian BLT mah teka bagian sembako cetek nu penting mah masih bisa baca surat An-Najm. Yo apa ngomong gitu soalnya ada geus di mana geus di sesali juga anger gitu ya. Yuk kita kembali kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya, 20 ayat pertama dari surat An-Najm diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah hampura, Allah ampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, tong bosenan, tong elehan, jangan sampai kita merasa cepat puas dalam membaca Al-Quran. Mari Bapak Ibu, setelahnya kita membaca dan mensyukuri yang kita baca ini sebagai anugerah kita sampai dengan hari ini, karena kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan pagi hari ini kita sedang berada di kota Mekah karena kita membaca ayat-ayat yang diturunkan Allah di kota Mekah, yaitu surat An-Najm. Apa isinya? Mari kita lihat, kita manfaatkan alat bantu. Ya, alat bantu untuk menggali isi surat An-Najm sudah disediakan oleh Allah berupa kitab tafsir yang sampai kepada kita.
Ini hakikat nama dari Allah, Bu. Cara nama bisa meli, bisa nginjem, bisa maca gitu ya. Tapi prinsipnya ini sudah dalam bahasa kita. Dari Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad dipraktekkan, ditiru oleh para sahabat, sampai kepada kita oleh para ulama, kemudian sampailah. Jadi ini tuh bid'ah, Bu. Hah? Kenapa di zaman Rasul tidak ada lain mau caritik bid'ah, caritik jim'ah, gitu ya. Ini teh bid'ah, Bu. Baca Quran diterjemahkan, tidak dulu mah tidak diterjemahkan, ngomong ke dalam bahasa Indonesia. Ya, yang caritik bid'ah, caritik bid'ah. Ibunya gawe jualan kalender unggal bulan, unggal tahunnya bid'ah itu dan gitu bid'ah, Ibu ya. Nah, baik, yuk lanjutkan dari mulai ayat ke-1 surat ke-53. Demi bintang ketika terbenam. Nah, ini kalau yang bacanya Teh Ella, demi bintang. Kan gitu ya. Lawan anu tercali tilawah oleh Neng Ella. Langsung ke hareup. Demi bintang ketika terbenam. Kapan bintang terbenamnya? Subuh, ya, waktu fajar. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Karena waktu itu dikampanyekan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad gila dan akan mengumpulkan kita di atas bukit, namanya bukitnya Jabal Abi Qubaish, sekarang jadi istana raja, tempat Imam Masjidil Haram calik saat akan masuk menjadi imam, duduknya di situ. Ya, raja nama di Riyadh, ya. Imam Masjidil Haram sebelum masuk ke Masjidil Haram dia duduk dulu tempatnya di Jabal Abi Qubais, sekarang jadi istana raja. Kalau yang dari hotel biasa Bu Edi ke situ mah itu sebelah kiri, kalau kita menghadap ke Snud Azian sebelah kirinya nih ada gedung gede. Itu teh hotel dan istana raja. Di sebelah keberangnya rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Ya, di sebelah kirinya rumah Sayyidina Abu Bakar. Di kiri rumah Siti Khadijah ada rumah Abu siapa Bu? Abu Lahab. Ya, jadi Bu Edi lamun di Snud Ajian pasti berseberangan dengan rumah Kangjeng Nabi, jauh, makanya kudu dibelah itu. Nah, kemudian berikutnya, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi yang disampaikan Nabi itu bukan sembarang ucapan, tapi semuanya wahyu. Ya, alangkah indahnya kalau kita segala ucapan kita adalah wahyu. Kaget, astagfirullahaladzim. Takjub, masya Allah. Terheran-heran melihat keadaan, subhanallah. Ninggalin nugelis, alhamdulillah. Ninggalin goreng, astagfirullah, innalillah, gitu Bu ya. Jadi batuku ya. Baik, yuk kita berbahagia. Lanjutkan. Di ayat ini menegaskan tentang peristiwa Mi'raj yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Itu Al-Quran diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menumpahkan diri dengan menampakkan diri dengan rupa yang aslinya. Jadi malaikat Jibril pernah kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasul SAW menerima wahyu tentang hal ini. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Busur panah panjangnya sakumaha Bu? Ya, paling panjang benar sadupa atau sameter. Jadi dekat pisan Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka kepada namanya malaikat Jibril. Tidak suka Bu mereka. Kenapa? Nah, jukutung Nabi Muhammad katanya kan gitu ya. Kenapa? Mereka itu sampai sekarang tetap membencinya kepada Nabi Muhammad. Karena membenci, makanya dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai nabi terakhir. Kalau saja orang Yahudi dan Nasrani mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, maka pada saat itu dia sebenarnya sudah menjadi Muslim. Gitu Bapak Ibu ya. Karena Muslim itu syaratnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun beribadah, meskipun banyak zakat, banyak sedekah, banyak berbuat baik, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, maka tidak jadi muslimnya. Gitu ya. Alhamdulillah kita termasuk yang mantap Bu ya. Meskipun kadang kita
Beda dengan Kangjeng Nabi yang kita lakukan, Bu ya. Kangjeng Nabi nyuruh ke kanan, kita ke kiri, itu mah lampu sen ya. Ya, lampu sennya ke kanan kan bengkok ke kirinya. Saya tetep Bu. Nusok sering katabrak. Kemudian malaikat Jibril ini lalu menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihat?